Shalom saudara, puji Tuhan saya rasakan untuk menara doa hari ini luar biasa. Doa pujian penyembahannya sangat kuat urapan dan hadiratnya. Hari ini judul khotbah saya adalah tinggal di dalam Kristus. Apa sih arti tinggal dalam Kristus? Mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus? Dan apa yang terjadi kalau orang tidak tinggal di dalam Kristus? Ibu bapak, ini adalah satu pesan yang sangat penting, saudaraku, yang harus disampaikan, yang harus kita dengar, kita mengerti, dan saudara yang sudah dapatkan pesan ini, saudara bisa bagikan kepada yang lain tentang tinggal di dalam Kristus. Saya ambil dari Yohanes pasal 15 ayat 5, saudara. Yohanes pasal 15 ayat 5. Nanti saya mau tambahkan dengan ayat yang ke-6. Satu lagi saudaraku. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sini dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Jadi kita ini ranting. Yesus itu adalah pokok anggur. Barang siapa yang tinggal dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ayat 6 saudara perhatikan di sini, coba kita lihat. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, saudaraku. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini bicara tentang orang yang tidak tinggal di dalam Kristus. Mereka akan kering, saudaraku. Mereka akan kering, lalu mereka akan dikumpulkan untuk dipanah, dicampakkan. Jadi orang kering dikumpulkan dengan orang kering, diperuntukkan untuk dibakar yang kering. Tetapi perhatikan di sini, Tuhan bilang, saudaraku, barang siapa tinggal dalam aku, aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Saya berdoa setiap saudara berbuah banyak. Karena saudara tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus tinggal di dalam kita. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, Alkitab itu mengatakan bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya ke dalam setiap hati kita. Semua orang percaya memiliki Roh Kudus. Pada waktu dia percaya Yesus, Roh Kudus tinggal dalam dia, saudaraku. Tetapi saudaraku Yesus, di sini karena tidak semua orang Kristen yang memiliki Roh Kudus, memiliki kuat kuasa di dalam diri. Maksudnya gini, semua orang punya Roh Kudus, tapi yang jadi masalah, saudara, apakah kita ini dimiliki oleh Roh Kudus atau tidak? Khotbah Gembala Pembina kami, Pak Niko, minggu yang lalu itu bicara tentang level tingkatan cinta, yang diawali dengan saya Tuhan itu adalah milik kita. Jadi kita punya Roh Kudus, kita punya Tuhan. Katakan amin saudara. Tapi level berikutnya, apakah Tuhan memiliki kita? Kalau dia memiliki kita, dia menguasai kita, pasti dia yang memimpin hidup kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Nah, disinilah kuat kuasa Roh Kudus, yang bisa menghasilkan buah. Hidup kita bisa berbuah kalau kita, saudaraku, dikuasai oleh Roh Kudus. Tinggal dalam Kristus, tinggal dalam Tuhan, kita dikuasai oleh Tuhan. Bukan cuma kita punya Tuhan, tapi Tuhan memiliki dan menguasai kita. Nah, saudara, tadi saya waktu lagi sebentar merenung, apa sih arti berbuah ya? Setiap orang mau dong berbuah. Berbuah itu artinya berguna, saudara. Nah, Daud dia ungkapkan dalam Mazmur 37
Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Daud tuh gambarkan orang yang berbuah. Begini saudara, kita akan baca sama. Ini ayatnya sih cukup terkenal. Mazmur 37 ayat 25. Mari kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Dia saksi. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Orang yang tinggal dalam Kristus. Saudara, Kristus yang tinggal dalam dia itu ditinggalkan. Atau katanya apa? Anak cucunya meminta-minta roti. 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi apa? Berkat. Katakan amin saudara. Hidup yang berbuah adalah buahnya tuh tetap yang Tuhan mau. Bukan cuma kita yang bisa menjadi berkat, tapi anak kita jadi berkat, cucu kita jadi berkat. Berkat yang terbesar adalah berkat rohani kalau menurut saya. Ya kan, kita bisa menjadi berkat rohani buat banyak orang. Memperkenalkan Yesus, menghadirkan Yesus dalam setiap hidup orang lain. Kalau kita bisa memperkenalkan Yesus, menghadirkan Yesus dalam hidup seseorang, sebenarnya kita sedang mengalirkan yang namanya, memberikan yang namanya kasih Allah dalam hidup mereka yang mengerti. Katakan amin. Dari jadi berkat secara rohani, dampaknya orang ini kenal Yesus, orang ini percaya Yesus, orang ini dikuasai Yesus. Dampaknya apa saudara? Dia akan mendapatkan berkat jasmani. Berkat jasmani bicara tentang apa? Ya umur panjang, kuasa kesembuhan, anak cucu yang diberkati. Yang ngerti katakan amin. Dia juga kalau dia punya berkat rohani, dia juga bisa punya berkat sosial. Kehidupan sosialnya berubah, saudaraku. Ya kan, karena punya hikmat, punya kuasa. Dan juga dia bisa jadi mengalami berkat apa? Keuangan. Nah hari ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang cukup menarik di dalam Yohanes 15 saudaraku. Dia menggambarkan kehidupan rohani kita itu seperti pohon anggur dan kita ini ranting-rantingnya. Nah di dalam perumpamaan ini saudara digambarkan bahwa ranting sangat bergantung sepenuhnya pada pokok anggur. Ranting kalau dia mau berbuah, ranting itu harus tetap tinggal, nempel, melekat, ngelem, saudaraku, kepada pokok anggur. Ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Kalau bicara buah, saudara-saudara tahu dia bicara karakter gitu ya. Ya kan, bicara tentang karakter kasih yang keluar. Berbuah itu adalah pekerjaan yang ada di dalam pohon anggur itu. Jadi artinya apa saudara? Kita bisa berhasil, kita bisa menghasilkan buah hanya apabila kita tinggal di dalam apa? Kristus. Katakan sama dengan saya, tinggal dalam Kristus. 1, 2, 3. Tinggal dalam Kristus. Ada lagu lama saudara, lagu lama juga lagu sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi katakan, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah
kau akan berbuah. Amin. Saudara mau gak berbuah hidupnya? Ya berbuah, mau. Berbuahnya tetap. Ya, jadi berkat. Jadi berkat. Jadi kalau bangun pagi di setel nih pikirannya. Dengan pikiran dan perkataan aku mau jadi berkat. Orang jadi berkat ujarannya adalah ujaran kasih. Ujaran iman, ujaran pengharapan. Katakan amin saudara. Bukan ujaran kebencian. Nah ini settingnya, aku menjadi berkat. Saudaraku, nah ini mulai. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita ini tinggal dalam Kristus. Karena kalau kita tidak tinggal dalam Kristus, kita akan jadi kering. Lalu dikumpulkan dengan ranting-ranting yang kering, orang-orang yang kering, lalu terbuang, dicampak. Saudara, ya, gimana kita bisa tahu bahwa kita tinggal pada pokok anggur yang benar? Bagaimana kita tahu bahwa kita ini bergantung dengan Roh Kudus, bergantung dengan Yesus, bergantung dengan Tuhan? Ada 3 tanda kita bisa kenali kalau kita ini tinggal dalam Kristus. Saudaraku, kalau saudara tinggal dalam, lakukan 3 ini aja, pasti saudara akan berbuah. Katakan amin saudara. Berbuah artinya saudara berhasil dan berguna. Berhasil dan berguna. Berhasil saja tapi gak ada gunanya buat orang lain, gak ada gunanya bagi kerajaan Allah, itu bukan berbuah. Berbuah artinya apa? Berhasil dan berguna. Saudara, katakan amin saudara. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah diluaskan, banyak orang jadi percaya kepada saudara. Itu artinya apa? Lewat saudara, percaya pada Yesus lewat saudara. Itu artinya apa? Berbuah. Kehadiran saudara selalu menyegarkan roh Allah, menginspirasi orang lain, memotivasi orang lain untuk apa? Untuk selalu bersyukur dan muliakan Tuhan. Menginspirasi terus berbuat baik, suka doa, dekat sama Tuhan. Ini namanya hidup yang berbuah. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Saudara mau hidupnya berbuah? Soal kalau kita mau berbuah ke hidup kebutuhan, apapun kebutuhan kita, baik secara rohani, secara jasmani, secara social life, secara finansial, secara keuangan, itu pasti Tuhan akan cukupin. Bagian ini, kerjakan ini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Kerajaan Allah ini dia. Tinggal dalam Tuhan. Apa arti kata tinggal? Yang pertama, apa tandanya saya tinggal? Saya bisa saya masih tinggal dalam Tuhan. Saya masih hati saya masih melekat sama Tuhan. Itu artinya tinggal dalam hatinya melekat sama Tuhan. Janji Tuhan kalau hati saya melekat sama Tuhan, Tuhan aku akan luputkan, aku akan bentengi. Kalau kamu berseru aku akan jawab. Kalau kamu dalam kesesakan aku akan sertai. Aku akan muliakan dengan panjang umur. Aku akan kenyangkan dia. Aku akan perlihatkan keselamatan depan. Tinggal dalam Kristus. Hati yang melekat sama Tuhan. Saudara, itu artinya apa? Kita taunya gimana? Pertama, coba perhatikan. Bagaimana kehidupan doa. Gimana kehidupan doa saudara? Doa itu gimana kehidupan doa? Saudara, doa membuktikan kita bergantung sama Tuhan. Doa membuktikan kita bergantung sama Tuhan. Apa yang kita doakan, apapun yang kita doakan, hal itu menunjukkan kita bergantung sama Tuhan. Itu tanda kita tinggal dalam Tuhan. Apapun yang kita gak pernah doakan, menunjukkan bahwa kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Berdoa adalah bukti nyata bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kalau saudara tinggal dalam Tuhan, saudara pasti berbuah. Tanda saudara tinggal dalam Tuhan, kalau mau apa-apa, kalau ada apa-apa, kalau kena apa-apa, saudara berdoa. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 kata begini, Elia adalah manusia biasa
sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun. Dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan apa saudara? Buah. Jadi tanda orang bergantung sama Tuhan, dia berdoa. Elia manusia biasa sama seperti kita. Dia berdoa untuk hujan tidak turun. Kenapa Tuhan? Tuhan yang suruh dia berdoa. Hujan tidak turun. Supaya apa? Supaya Israel tahu. Yang bikin Israel makmur itu bukan Nabi Baal. Tapi sebenarnya adalah Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya, sampai dia dibikin seperti itu. Yang kedua, Elia berdoa supaya hujan turun. Dan hujan turun. Lalu bumi menghasilkan buah. Ibu bapak saudara Yesus Kristus. Tanda kita bergantung sama Tuhan. Tanda seorang tinggal dalam Tuhan. Tanda seorang bergantung dengan Roh Kudus adalah apa? Suka berdoa. Suka bertanya sama Tuhan. Berdoa untuk keputusan yang kita mau buat. Berdoa untuk kebutuhan hidup. Kebutuhan apa? Doakan. Doakan jadwal saudara hari ini. Apa yang saudara mau ketemu siapa. Mau buat apa dan lain sebagainya. Bahkan saudaraku, saudara mau olahraga saja. Sebelum olahraga kalau bisa doa dulu. Selesai olahraga, doa lagi, ucap syukur. Kalau saudara ada masalah, kena masalah, tiba-tiba yang pertama-tama doa lagi. Minta hikmat Tuhan apa? Minta kuasa Tuhan itu apa? Berdoa untuk orang-orang yang saudara mau temui. Saudara juga perlu mungkin mendoakan barang yang mau saudara beli. Itu harus didoakan dulu. Berdoalah untuk segala sesuatu. Saat kita berdoa, itu artinya kita tinggal di dalam Tuhan. Doa akan meyakinkan kita bahwa Tuhan menyertai kita. Yang ngerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saat kita berdoa, kita akan melihat buah Roh Kudus itu akan tumbuh dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin sudah. Bukan cuma buah Roh Kudus, tapi karunia Roh Kudus juga bekerja dalam hidup kita. Nah, ibu bapak saudara yang kasih Kristus, kalau kita tinggal dalam Kristus, itu adalah ada istilah kata antusias. Katanya tuh akar kata antusias berasal dari kata en, theos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, entheos. Jadi orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, melekat sama Kristus, orang-orang ini gak mungkin hidupnya capek, kering. Orang Kristen bisa capek secara badan, tapi orang Kristen yang suka menanti-nantikan Tuhan, Alkitab katakan, dia mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita bisa capek secara fisik, tetapi orang Kristen tidak akan lelah secara rohani. Yang percaya katakan amin. Kalau kita mengalami kelelahan secara rohani, itu artinya mungkin kita sudah tidak lagi bergantung, melekat. Mungkin kita juga sudah tidak lagi menantikan Tuhan, tidak lagi berdoa. Sudah lama tidak doa sampai seperti kayak tadi. Doa sertai dengan nyanyian, kusuk nyanyinya. Dari hati yang terdalam kita naikkan dengan kerindu, dengan satu pengertian. Aku butuh Roh Kudus. Aku rindu Roh Kudus. Aku memang kepengen banget dipenuhi Roh Kudus di jamaah dia. Nah, itu namanya menantikan. Kalau saudara punya sikap seperti ini, kayaknya gak mungkin capek. Capek di badan tapi yang di dalam seger. Terus dapatkan pewahyuan, terus dapatkan hikmat, terus dapatkan punya power. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ya, karena kata menanti-nantikan Tuhan tuh
Dalam bahasa Ibrani ini itu namanya kawa. Artinya mengikatkan diri dengan Tuhan. Dan melekat, sama seperti ranting dengan pokok. Orang yang tidak melekat dengan Tuhan, orang yang tidak terikat dengan Tuhan, ya wajar kalau mereka ini lelah dan kering secara rohani. Tapi orang yang mengikatkan diri dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, melekat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Ya kan, saudara, dia tuh mengikatkan diri dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan, wajar. Semakin lama, semakin kuat secara rohani. Katakan amin saudaraku. Jadi saudara terus tinggal dalam Tuhan, saudara. Doa, muji, nyembah, doa, muji, sampai saudara rasakan hadirat Allah masuk. Ketika saudara mulai tidak melekat lagi, tidak lagi doa, muji, nyembah, apa-apa enggak lagi doa, itu powernya akan turun. Kalau power kita turun, saudara, kuat kuasa Roh Kudus mulai kurang, pasti kita menjadi orang yang defensif. Langsung kalau orang ngomong apa langsung dibalas. Suka nyerang, suka nyakitin. Ujarannya tuh benci, kebencian, marah terus kayaknya. Itu tanda lemah, powernya enggak. Saya nih tiap hari goes naik sepeda. Jadi rupanya saudara tuh olahraga sepeda. Saya pelajari, itu ada namanya power. Kalau setiap hari kita naik sepeda, terus naikin, tingkatkan apanya namanya, mungkin kilometernya, kecepatannya dan sebagainya. Itu power yang di badan kita, itu makin lama makin naik. Jadi kalau dulu 10 kilo udah capek, detak jantungnya naiknya cepat sekali. Tapi sekarang mungkin karena terus powernya naik terus, detak jantungnya nggak cepat naik, heartbeatnya. Saudara, jarak tempuhnya kita bisa makin jauh karena powernya naik. Tapi kalau 1 hari nggak goes, 2 hari nggak goes, ditambah lagi kena sakit flu, itu powernya pasti ngedrop. Main sepeda lagi, itu udah menges, orang Palembang bilang, cepat menges. Jadi seperti halnya tubuh saudara. Kalau saudara biasakan tiap hari olahraga, power saudara akan naik. Kekuatan dalam tubuh kita, daya imun sistem kita juga itu akan naik. Tapi sebaliknya secara rohani seperti itu. Kalau kita tidak menantikan Tuhan, kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka kuat kuasa Roh Kudus, saudaraku, itu akan turun, drop. Sepertinya ngomong pun gak ada kuasa, ngomongnya selalu gak ada semangat. Tapi kalau saudara tinggal dalam Tuhan, saudara suka menantikan Tuhan, wow. Seperti saudara doa saya powernya luar biasa. Saudara naikkan pujian, itu hadirat Allah nyata. Orang yang dengar rasa sekali. Ketika saudara hadir, orang sekeliling saudara itu dikuatkan, disegarkan rohnya. Kenapa? Power di dalam saudara itu naik. Ini kalau tinggal, makin dampaknya kalau powernya makin kuat, kuasa makin naik. Saudara, apa yang terjadi? Ya sudah, pasti berbuah. Pasti hidup saudara berbuah. Katakan nama saudara, yaitu apa? Berhasil dan berguna. Ketika power tidak ada, pasti banyak gagal, mungkin gak berguna. Malah nyusahin orang kalau gak ada power sini. Hari ini saudaraku Yesus, saya ingin beritahu kepada kita semuanya. Saudaraku, orang yang menantikan Tuhan, orang yang bergantung melekat sama Tuhan, adalah tandanya adalah bagaimana kehidupan doa kita. Apakah saudara suka doa? Di dalam setiap waktu, ada waktu khusus. Ada waktu-waktu di mana saudara bisa bicara pribadi dengan Tuhan. Mulai bersyafaat dengan Tuhan. Ini tanda kita melekat sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ya, 1 Korintus 6 ayat 17 katakan apa? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Kalau kita satu roh dengan dia, roh kita itu kuat saudara. Kalau roh kuat, maka gak mudah stres, gak mudah depresi, gak mudah gelisah. Badan juga makin sehat kalau jadi satu. Ini penting saudara, doa. Ya, yang kedua, gimana sih tanda kita nih bergantung? Masih bergantung gak sama Tuhan? Pertama doa, lihat kehidupan doa kita. Yang kedua saudaraku,
Ya kan? Yang kedua adalah apa? Coba perhatikan, apakah kita masih memiliki kesetiaan, ketaatan akan firman Tuhan, kepada firman Tuhan. Yesaya 1 ayat 19 katakan begini, tanda kedua kita tinggal dalam Kristus adalah kita mentaati. Ya Yesaya katakan, jika kamu menurut dan mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saudaraku, jadi tanda kita tinggal. Jadi gini, karena kita terikat sama Tuhan, karena kita melekat sama Tuhan, ya otomatis dong orang yang mengikatkan diri sama Tuhan, orang yang terikat dengan Tuhan, itu akan lebih mudah berlaku setia, berlaku taat kepada segala perintah Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Kalau kita udah terikat sama Tuhan, apa-apa Tuhan, ya udah, apa yang Dia perintah kita percaya, kita langsung lakukan. Nah ini saudaraku yang Kristus, itu tanda kita kalau kita nggak leket sama Tuhan, tanda kita nggak tinggal sama Tuhan. Selalu kita akan apa saudara? Analisa setiap perintah, kita pakai logika kita. Bagaimana caranya untuk menghindar dan tidak lakukan? Saya mau kasih tahu tanda orang yang bergantung sama Tuhan. Kalau saudara bergantung sama Tuhan, tinggal sama Tuhan, saudara mau mengambil resiko untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Katakan amin. Bahkan ketika perintah itu sulit, mungkin merugikan, tidak masuk akal, tidak ada orang yang mau melakukan, tapi saudara tetap mau lakukan. Kalau saudara mau lakukan ini, sekalipun gini, sekalipun gimana. Banyak alasan untuk tidak lakukan, tapi saudara tetap lakukan. Dengar baik, kuat kuasa Roh Kudus itu akan naik. Katakan amin saudara. Jadi power kita itu naik. Pertama lewat doa, kedua lewat ketaatan. Ini tanda orang melekat sama Tuhan, terikat sama Tuhan adalah ketika dia dengar perintah, dia dapat perintah sekarang, dia lakukan sekarang. Nah itu dia. Saudara, Ulangan 28 ayat 1 dan 2 ini dasar firman-Nya saudara. Coba perhatikan kata-katanya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, perhatikan, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada apa? Hari ini. Kamu dapat perintah hari ini, lakukan hari ini juga. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Jadi poin yang kedua adalah ketaatan adalah bukti kita bergantung kepada Tuhan. Ketaatan itu bersifatnya apa? Segera. Kalau kita tunda itu bukan taat. Saudaraku, saya bilang jangan-jangan udah basi. Saya maunya sekarang nih. Tuhan bilang. Yang kedua adalah ketaatan itu bukan nunda. Jadi gini saudara, saya mau kasih tahu. Setiap kali kita dapat pesan firman Tuhan yang bersifat pribadi atau rema buat kita, saudara harus mengetahui bahwa sesungguhnya kesempatan itu sedang datang. Kesempatan itu sedang mendatangi saudara. Kalau saudara dapat perintah untuk dilakukan, itu kesempatan. Kesempatan dalam bentuk apa? Kesempatan yang bisa mengubah hidup saudara. Kesempatan untuk memberkati hidup saudara. Itulah kesempatan. Kesempatan apa saudara? Tuhan mau buat mujizat buat saudara. Yang ngerti katakan amin. Apabila saudara merespon dengan mentaati setiap perintah Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat segala berkat akan mendatangi saudara. Kalau saya mau saksikan ya saudara ya, saksikan itu banyak sih perintah-perintah yang khusus yang saya alami. Saya dengar ya Tuhan harus lakukan ini. Ketika saya lakukan dengan segera, saudara, secepatnya walaupun saya belum mengerti, walaupun mungkin belum cukup lah segala sesuatunya,
Ya jadi gini, perhatikan saudara. Biasa itu perintah yang Tuhan beri kepada kita membutuhkan kekuatan, kemampuan, mungkin duit, sumber-sumber yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita. Yang Tuhan mau supaya, karena kalau dia perintah, jangan hitung dulu, lakukan dulu apa yang kamu bisa, kata Tuhan. Sebisa kamu, seadanya yang mau ikut. Nggak ada yang ikut pun kamu sendirianlah lakukan. Dengar baik, kasih karunia Tuhan Yesus akan menyertai kamu. Kasih karunia bicara apa? Di sepanjang jalan hidup saudara untuk melakukan perintah itu, maka dia akan sediakan baik secara rohani, baik secara jasmani sehatnya, secara orang-orang, dan juga secara keuangan. Semuanya dia akan sediakan kalau dia perintahkan buat setiap kita. Saya saksi mata. Terus saya melihat orang-orang yang dikasih perintah, mendapat panggilan untuk lakukan ini dari Tuhan. Dia bilang, oh enggak lah. Karena dia punya alasan sini-sini. Sekarang saya melihat hidupnya jauh dari Tuhan dan tidak masuk hitungan dari Tuhan. Beberapa daripada orang yang saya sangat tersentuh dengan kesaksian. Teman datang, suami istri, dengan keluarganya dia datang kemarin. Sudah beberapa hari yang lalu. Dia bilang, Pak, puji Tuhan. Kalau lihat 5 tahun yang lalu, Pak. Dia nangis tiba-tiba. Untuk kasih beli susu anak aku, Pak, yang baru lahir itu. Aku udah punya duit. Dia nangis depan saya. Pulang doa pengurapan Selasa jam 9. Kami pulang makan pecel di pinggir jalan. Kami berdua sama istri sepiring itu. Gak punya duit, Pak. Habis saya lagi terpuruk 5 tahun yang lalu. Tapi kalau hari ini Tuhan angkat, saya juga gak tahu kok bisa. Doakan, Pak. Dia bilang, besok saya akan jadi agen, salah satu agen nasional. Saya bisa jual ke seluruh Indonesia kecuali satu provinsi itu. Dia cerita, saya gak nyangka kalau saya bisa dapatan ini. Dia bilang, ini hal yang luar biasa. Dia bilang, saya ngomong, pada waktu kamu datang dan komit, biarlah semua yang untuk minyak, itu urusan aku. Gereja, semua aku akan ini kan. Hati saya tuh tersentuh, saya bilang. Hati saya yang tersentuh, saya tahu ini hati Tuhan. Tuhan berkenan sama kalian. Itulah titik awal. Betul, Pak. Dari situ Tuhan berkati. Kadang kesempatan untuk dipakai. Kesempatan tuh kadang-kadang bukan katanya, wah ini lihat ada emas besar. Biasanya tuh yang namanya orang Palembang bilang tuh lokasaro. Disuruh untuk korban. Disuruh untuk menderita. Disuruh untuk melayani. Disuruh untuk taat. Ketika kita ambil itu, kita lakukan itu kesempatan yang mengubah hidup kita. Secara rohani, jasmani, social life, dan keuangan. Yang percaya katakan amin. Itu arti tinggal dalam Tuhan. Saudaraku, saya bersyukur. Jadi kita tuh gak bisa buat apa-apa. Maksudnya, kalau tanpa Tuhan itu artinya apa? Kita suka doa, apapun kita mau tanya Tuhan dulu. Sampai akhirnya dia berbicara, baru kita lakukan. Itu langkah yang kedua. Ketika dia berbicara kita lakukan, belum ada hasil. Yang ketiga adalah apa? Tanda kita tetap tabah. Coba cek ketabahan kita. Yang ketiga, kita tabah enggak? Kita tekun enggak? Nunggu waktu Tuhan. Katakan amin, saudara. Karena kalau kita sudah doa, dia kasih perintah, kita lakukan, seringkali enggak ngejut-ngejut langsung. Tapi perlu proses. Proses itu namanya hati yang diremukkan, hati yang dilembutkan. Sampai Tuhan lihat, ini tempat yang pas, ini wadah yang pas, ini pribadi yang pas untuk dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Alkitab katakan apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Katakan amin saudara. Ketabahan, ketekunan menantikan waktu Tuhan, itu adalah bukti saudara bergantung kepada Tuhan. Saudara tidak mau kecewa, saudara tidak mau menyerah, saudara tidak mau mundur, saudara tidak mau jauh dari Tuhan. Bahkan kesulitan, makin sulit, terjadinya penundaan. Saudara merasa jalan buntu dan tidak berdaya. Tapi saudara mau mengerti, Tuhan sedang mengajar untuk percaya. Tabahkan hati saudara. Kalau saudara bisa tabah ini, saudara akan lihat engkau akan berbuah lebat. Katakan amin. Yang keempat tanda saudara tinggal dalam Tuhan adalah apa? Coba perhatikan. Apakah saudara hidup dalam kasih? 1 Yohanes 4 ayat 16 katakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Pastor TB Joshua pernah berkata waktu khotbah, saya dengar dia ngomong begini saudara. Waktu dia masih muda, ibunya pernah menasehati dan berkata sama dia. Dia bilang begini, anakku, kalau kamu merasa imanmu tidak bekerja, kalau kamu merasa imanmu gak bekerja, kamu merasa kok gak ada power di sini ya, kering, lalu apa yang kamu buat tuh kok gagal, tidak menghasilkan buah. Coba kamu periksa, apakah kamu mengasihi sesamamu? Coba periksa pertama pikiran kamu. Coba periksa mulut kamu, ujaran. Apakah ujaran-ujaran yang keluar dari mulutmu itu ujaran kasih yang membangun orang lain? Tindakan-tindakanmu ada kasih. Dia bilang, saudara, kita tidak akan pernah mempunyai iman kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah berbuah kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Itu mamanya bilang, apa sih hidup dalam kasih? Rasul Paulus dia kasih tahu di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Katakan begini, kasih itu sabar. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Kasih itu apa? Tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Coba cek, pegang di sini. Yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada 4 hal. Coba cek saudara. Apakah saudara, bagaimana kehidupan doa saudara? Yang kedua, kalau saudara suka doa, pasti saudara akan mudah dengar firman Tuhan. Ketika saudara dengar firman Tuhan, apakah, coba cek, apakah saudara mau taati itu? Yang ketiga, saudara cek, ketika saudara taati, lalu belum ada hasil, apakah saudara tabah, tekun, menantikan waktu Tuhan itu? Yang keempat, coba cek hatinya, pikirannya. Apakah saudara hidup dalam kasih? Kalau ini ada, saya yakin saudara tinggal dalam Kristus. Kuat kuasa Roh Kudusnya makin besar, kita akan berbuah lebat. Tuhan Yesus memberkati.